Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, selamat siang untuk kita semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kejubata, tutuhnya tiop akalnya midop. Sebenarnya tidak banyak hal yang perlu kami sampaikan kembali, hanya beberapa hal yang perlu kami tegaskan, terutama terkait dengan bagaimana upaya pemerintah desa dalam penganggarannya di sisi APBD desa untuk pengadaan internet desa. Bapak Ibu, berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa, di situ beberapa hal perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa asas pengelolaan keuangan desa itu yang pertama adalah asas transparansi, transparan. Nah, artinya apapun yang akan dilakukan di pemerintah desa atau tingkat desa itu, baik pelaksanaan pembangunan, konsep pemberdayaan, penyelenggara pemerintahan desa, dan untuk pembinaan kemasyarakatan desa, itu dilaksanakan secara transparan. Kemudian yang kedua, akuntabel tentu harus mengacu kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dan kemudian yang seterusnya adalah tertib administrasi dan disiplin, artinya bahwa keuangan desa itu dilaksanakan per 1 Januari sampai dengan per tanggal 30 Desember pada tahun berjalan. Nah, kemudian konsep yang seterusnya adalah konsep partisipatif. Artinya, apapun bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa, itu harus bersama-sama mulai dari sisi perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan undang-undang desa. Juga di situ disampaikan bahwa dana desa dilaksanakan dengan pola swakelola berdasarkan tata kelola keuangannya. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Permendagri itu ada beberapa belanja desa yang memang di dalam tata kelola keuangan desa itu menjadi prioritas penggunaan dana desa sejak dimulainya tahun 2018. Kita ngambil salah satunya adalah di poin F, yaitu perhubungan, komunikasi, dan informatika. Nah, artinya selaras dengan apa yang kita bahas topik pada hari ini, bahwa tata kelola keuangan desa itu dapat dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana telekomunikasi dan informasi seperti internet desa. Nah, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kepala Kominfo bahwa di tahun 2021 ini masih terdapat 29,6% desa yang memang masih terkategori blank spot. Nah, ini kita tujukan kepada desa yang tersebut di situ agar di tahun 2021 hingga 2023 kita berharap agar desa dapat menganggarkan anggaran APBD desanya khususnya dari dana desa itu untuk pengadaan internet desa. Nah, tentu internet desa ini harus berkoordinasi dengan Kominfo sehingga nanti yang blank spot itu cukup nanti dengan Kominfo itu bagaimana cara kita mengantisipasinya sehingga nanti tidak ada kesalahan secara teknis maupun kesalahan secara administrasi. Nah, kemudian harapan kita kenapa juga bisa disampaikan harus di tahun 2023 karena di tahun 2024 kita juga akan melaksanakan pilkades serentak. Nah, khususnya pilkada serentak yang akan kita laksanakan di tahun 2024 itu ada tersebut kurang lebih 68 desa. Nah, sebelum 2024, di tahun 2022 ini juga kita akan melakukan pelaksanaan pilkada serentak untuk 23 desa di 10 kecamatan. Harapan kita, ketika desa yang ada terdapat blank spot ini, di tahun 2022 ini sudah ada pelaksanaan internet desa sebelum pelaksanaan pilkades desa dilaksanakan di tahun 2022 ini yang akan kita selenggarakan di bulan Mei tahun 2022. Nah, sehingga hal-hal yang tadi berkaitan dengan metode perhitungan suara kita bisa meniru nanti dari pelaksanaan pilkades untuk kita menjaring atau mensinergiskan di tahun 2024 pada saat pelaksanaan pilkada dan pelaksanaan pemilihan-pemilihan lainnya. Itu harapan kita. Nah, kemudian ada memang beberapa desa yang berdasarkan asumsi desa itu sendiri bahwa mereka tidak berani untuk melakukan pelaksanaan pembangunan internet desa karena memang mereka tidak tahu tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kami berharap pada kesempatan ini bagi desa yang masih bertanya-tanya terkait dengan bolehkah kami menganggarkan melalui APBD desa, silakan teman-teman aparatur pemerintah desa berkoordinasi dengan petugas P3MD kita pendamping profesional pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang ada di tingkat lokal, di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tenaga ahli kita yang ada di tingkat kabupaten.
Nah, namun demikian tentu teman-teman ketika mengalokasikan dalam sub kegiatan terkait dengan penomoran kode rekening itu juga sudah dipersiapkan berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan tata kelola keuangan desa. Jadi teman-teman di tingkat desa tidak perlu lagi meragukan untuk mengalokasikan pembiayaan terhadap internet desa. Nah, internet desa ini sebetulnya fungsinya bagi teman-teman tingkat desa bukan hanya sekedar pada saat kita mau melaksanakan pemilihan kepala desa atau pemilihan pemilu dan sebagainya, pileg dan pilkada. Tetapi internet desa itu setiap hari kita bisa pergunakan dan memanfaatkan. Banyak keuntungannya. Pertama, dalam tata kelola keuangan desa yang disebut dengan Siskodes. Yang kedua, bisa kita optimalkan fungsinya untuk kegiatan yang bersifat aplikasi OMSPAM. Yang ketiga juga aplikasi yang berbasis SIPADES atau Sistem Aplikasi Aset Desa dan beberapa aplikasi lain yang ada di tingkat desa yang disarankan oleh pihak Kementerian Desa dan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tata kelola keuangan desa. Nah, ini juga mengacu kita agar tingkat desa itu tertib administrasi, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan administrasi tingkat desa. Kemudian kalau kita melihat jenis-jenis belanja desa itu memang banyak ya, banyak jenis belanja desa. Ada belanja desa terkait dengan perencanaan. Belanja desa itu harus kita lakukan dulu di sisi perencanaan. Ketika perencanaan itu sudah kita laksanakan pada saat teman-teman di tingkat desa sekarang ini menyusun RKP desa, turunan dari RPJM desa pada saat ini. Jadi harapan kita bagi 29% desa yang masih belum sempat tadi agar dapat menganggarkan di sisi perencanaan.